wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali dengan Digital Edu, kabar terkini terdapat 6 alasan pemberhentian jabatan fungsional PNS dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Apa saja 6 alasan tersebut? Yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Setidaknya ada 6 alasan pemberhentian jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang telah diatur dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Dalam hal ini, tentunya PNS perlu berhati-hati agar tidak mengalami pemberhentian atau pencopotan sebagai pejabat fungsional di kemudian hari. Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, telah merilis Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Di dalamnya diatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan jabatan fungsional, termasuk 6 alasan pejabat diberhentikan dari jabatannya. Berikut ini 6 alasan pemberhentian jabatan fungsional PNS sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Yang pertama, mengundurkan diri dari jabatan. Nah, pengunduran diri adalah kondisi di mana pejabat fungsional menyampaikan secara tertulis kepada PPK dan memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional sehingga perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PYB sebelum ditetapkan pemberhentiannya. Adapun pemberhentian dari jabatan fungsional tersebut ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Yang kedua, diberhentikan sementara sebagai PNS. Pemberhentian sementara sebagai PNS ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, menjalani cuti di luar tanggungan negara. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Berikutnya yang keempat, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. PNS yang mengembangkan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan formal sehingga dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar. Tugas belajar dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Selanjutnya yang kelima, ditugaskan secara penuh pada JPT, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana. Hal itu dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan fungsional terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional. Dan yang keenam, tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional. Pejabat fungsional yang tidak memenuhi persyaratan jabatan apabila predikat kinerja tahunan bagi pejabat fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.
Nah, dalam hal ini harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PYP sebelum ditetapkan pemberhentiannya. Layaknya poin pertama. Lalu, apakah pejabat fungsional dapat diangkat kembali ke jabatan fungsional sebelumnya setelah diberhentikan? Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional setelah masa pemberhentiannya selesai. Perlu dipahami, pejabat fungsional tidak dapat diangkat kembali karena diberhentikan dalam hal mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya atau tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional. Pengangkatan kembali dilakukan dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang jabatan fungsional selama diberhentikan. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.